Kabar gembira datang dari ribuan tenaga honorer di lingkungan pemerintah Kota Banjarmasin. Setelah menunggu kepastian bertahun-tahun, akhirnya sebanyak 1.600 tenaga honorer resmi diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu. Penyerahan surat keputusan P3K paruh waktu dijadwalkan akan dilakukan secara resmi pada 17 November 2025 mendatang. Kabar gembira datang dari ribuan tenaga honorer di lingkungan pemerintah Kota Banjarmasin. Setelah menunggu kepastian bertahun-tahun, akhirnya sebanyak 1.600 tenaga honorer resmi diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu. Penyerahan surat keputusan P3K paruh waktu dijadwalkan akan dilakukan secara resmi pada 17 November 2025 mendatang. Momen ini menjadi tonggak penting dalam upaya peningkatan kesejahteraan pegawai non-aparatur sipil negara yang telah lawas mengabdi di berbagai instansi pemerintahan kota. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Wandiklat Banjarmasin Toto Agus Daryanto waitakon di Prima TV Beisukan Selasa 11 November 2025 memandahkan para penerima SK P3K paruh waktu ini merupakan tenaga honorer yang pernah mengikuti seleksi penerimaan P3K dari gelombang pertama hingga tahun 2024 lalu, namun belum seluruhnya tertampung dalam formasi sebelumnya. Toto Agus Daryanto menyatakan proses administrasi pengangkatan ini juga disertai sejumlah persyaratan penting yang wajib dipenuhi para calon P3K, termasuk surat keterangan catatan kepolisian sebagai bukti kada terlibat dalam kasus hukum, terutama yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba. Menurut Toto Agus Daryanto, BKD Banjarmasin telah mengusulkan sebanyak 1.800 ngaran tenaga honorer untuk diangkat menjadi P3K paruh waktu. Namun setelah proses verifikasi wan penyesuaian formasi, jumlah yang disetujui wan siap menerima SK tahun ini adalah sekitar 1.600 orang. Secara SK, sebagian sudah ditandatangani Pak Nawali. Insya Allah di tanggal 17, 21, Senin depan apa? 21. Pertengahan November lah intinya. Ya, November ini akan kita berikan secara simbolik kepada mereka. Itu berapa Hampir Pak? total 1.600-an. 1.600-an. Nah, yang belum, mungkin masih ada waktu nih. Ini karena yang belum itu kan ada kesalahan data. Jadi perbaikan data itu yang membuat dia terlambat. Prakteknya. Jadi pertimbangan teknis dari BK ini yang terlambat. Tapi nanti kalau sudah semua selesai, moga-moga sebelum nanti kita bagikan, mereka sudah semua. Tapi sudah semua, moga-moga kita minggu depan lah. Ada syarat kah Pak untuk ketiga paruh waktu sendiri Pak? Mungkin iya, pernah ikut ini mungkin seleksi atau apa mungkin? Salah satunya dia pernah ikut seleksi yang dahulu yang tidak terima. Banyak. Dan yang bos gitu Pak? Makanya kan nanti mohon maaf ya kalau dia mohon maaf di dalam ini nanti ada pelanggaran kan dia ada SKCK itu. Keterangan gitu. Kalau SKCK-nya gugur dia nggak akan benar. Oh iya. Tapi sejauh ini ada kayak mengundurkan diri Pak? Mengundurkan diri ada. Berapa Pak? Kalau yang ada sekarang ya baru lapor 1 orang. Ya, tapi kalau kelihatannya hukuman disiplin mungkin ada juga, tapi masih belum ingkrah. Jadi SKCK itu jadi salah satu syarat Pak lah untuk menentukan itu. Kalau misalnya orang yang mohon maaf kalau dia melanggar nanti kalau dia melanggar nih narkoba misalnya gitu di jalan perjalanan dan dia memang belum mendapatkan ya kita cut. Oke. Satu tadi Kalau itu bukan, kalau yang itu dia mundur karena memilih untuk sekolah. Sekolah kembali Pak. Ini sekolah kembali. Toto Agus Daryanto berharap status baru pegawai P3K paruh waktu maka para pegawai ini semakin semangat memberikan pelayanan terbaik kepada warga.